Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, NIM E 2019-2131, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yakni tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Langsung saja ya. Yang pertama yakni definisi pengangguran. Definisi pengangguran di sini adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja. Orang yang sedang mencari kerja dari umur 15 tuh ya. Orang yang mencari kerja, orang yang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan itu. Adapun macam-macam pengangguran yakni ada pengangguran terbuka dan juga pengangguran musiman. Yang dimaksud di sini pengangguran terbuka, dia tidak bekerja padahal dia ada lowongan kerja. Dia lebih memilih main HP, nongkrong di kafe, dan jalan-jalan kemana dan lain-lain lah. Dan di sini juga ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi di sini adalah dia bekerja tapi dia tidak bekerja dalam waktu. Misalkan gini, dalam pekerjaannya itu bekerja harusnya 10 jam, tapi dia cuma kerja 8 jam. Nah, 2 jamnya itu dinamakan pengangguran. Kan dia tidak bekerja gitu. Misalkan ibu punya warung ya, sedangkan warung itu membutuhkan tiga karyawan agar bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu hari. Misalkan 8 jam itu cukup untuk 3 orang. Tapi karena kerjanya itu gimana ya? Cuma karyawannya itu kayak yang males gimana gitu. Cuma kerjanya itu 6 jam. Jadi 2 jamnya itu kebuang. Dia tidak bekerja. Jadinya itu dinamakan pengangguran juga, sehingga si ibu warung itu membutuhkan satu lagi karyawan. Sebenarnya sudah agak membutuhkan, tapi karena karyawan yang 3 itu tidak bekerja dengan maksimal, jadinya membutuhkan karyawan lagi gitu. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman di sini seperti bekerja di musim panen gitu ya, atau tidak bekerja. Gimana ya? Pengangguran di sini seperti orang jual es. Orang jual es itu kan musiman. Kalau musim kemarau dia akan jual, sedangkan kalau musim hujan dia tidak akan jual atau tidak akan bekerja. Jadinya itu dinamakan pengangguran musiman. Ada yang pengangguran setengah menganggur, yakni dalam 1 minggu itu cuma bekerja 3 hari, 6 hari ya, biasanya bekerja 6 hari, itu cuma 3 hari yang kerja, 3 hari enggak. Jadi itu dinamakan pengangguran setengah menganggur. Adapun jenisnya di sini jenis pengangguran yakni ada pengangguran friksional, juga ada pengangguran siklikal, ada pengangguran struktural, juga ada pengangguran teknologi. Pengangguran
friksional di sini, orang yang bekerja dari perusahaan tapi pekerjaannya itu tidak cocok dengan kemampuan dirinya, sehingga dia memilih berhenti dari pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan lain. Yang kedua, pengangguran siklikal, dia berhenti bekerja dalam produksi, tapi dia ingin bekerja dalam ekonomi. Sedangkan pengangguran struktural di sini pengangguran yang struktur ekonominya yang berbeda. Sedangkan pengangguran teknologi itu pengangguran kalau pengangguran teknologi. Kalau dulu itu biasanya kalau orang menggambar itu membutuhkan pelukis, sedangkan adanya teknologi seperti komputer, jadi si pelukis itu tidak dibutuhkan. Jadinya itulah yang disebabkan pengangguran teknologi. Dampak pengangguran baik kepada negara, ekonomi nasional dan juga individu. Yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang dibagi rata oleh satu negara terus dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini turun karena turunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Seperti akibat COVID di sini, pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat, kepada PHK, dan lain-lain. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Dan yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Kalau menurunkan tingkat keterampilan itu pekerja membuat lemari, dia lama gak kerja, jadi akan turun tingkat keterampilannya. Yang keenam, kegiatan distribusi. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Makin tinggi pengangguran, makin besar kemiskinan, makin banyak kemiskinannya. Terus yang ke-8, kurang gizi. Mengapa kurang gizi? Dampaknya itu kurang gizi karena kurangnya dana untuk beli makanan sehat. Hanya cuma bisa beli makanan yang gizinya rendah. Jadi akan kurang gizinya gitu. Dan yang ke-9, tindak kriminal meningkat. Mengapa begitu? Karena pengangguran itu kan sudah tidak menghasilkan uang, dia akan tidak bekerja, jadinya dia jadinya tindak kriminal itu akan semakin meningkat. Karena orang itu membutuhkan kebutuhan itu yang banyak, sedangkan peluangnya sedikit, peluang kerjanya itu sedikit. Ya, hingga terjadi tindak kriminal seperti pencopetan, perampokan, jambret di mana-mana, dan lain-lain. Itulah akibatnya pengangguran, dampak pengangguran. Yang 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang 11, upah yang rendah. Permintaan kerja banyak, sedangkan lowongan pekerjaan sedikit. Penyebab pengangguran di sini, yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Dan yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Seperti kalau dulu itu ngirim surat, kita butuh
pengantar surat, sedangkan yang sekarang kan sudah ada email, sudah ada alat teknologi. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran di sini, pemerintah harus menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan lain sehingga bisa menghasilkan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar si pengangguran dapat bekerja kembali. Dan yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Dan yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi. Pengangguran dalam ekonomi ini ada dua. Yang pertama, pengangguran jabariyah. Dia tidak bekerja, tapi sedang mencari kerja. Tapi tidak, meskipun dia berusaha sudah mencari kerja tapi dia tidak mendapatkan, itu dinamakan pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Dan yang kedua, pengangguran khiyariyah, yakni pengangguran pilihan. Dia males bekerja, dia sukanya keluyuran, tapi dia punya keahlian dalam bidang bekerja. Dan yang terakhir, solusi. Yang pertama, mekanisme individu. Jika dia menganggur karena malas, maka doronglah untuk semangat bekerja. Dan jika punya keahlian, maka dia harus dilatih. Maksudnya, jika dia tidak mempunyai keahlian dalam bidang pekerjaan tersebut, dia harus dilatih terlebih dahulu agar dia bisa bekerja dalam bidang pekerjaan itu. Dan yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Pemerintah mendorong untuk iklim biar lebih bagus lagi. Sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang tidak enak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.